Halo hai football lover, jumpa lagi di channel Fair Play yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita Chelsea pesta gol. Bermain di kandang, Chelsea berhasil menang telak dengan skor 7-0 atas Norwich. Meski tidak diperkuat oleh Lukaku dan Timo Werner, pasukan Tuchel menang dengan cukup mudah. Dengan hasil tersebut, Chelsea semakin kokoh di puncak klasemen. Mason Mount man of the match. Menjamu Norwich, Chelsea menang dengan skor 7-0. Mason Mount menjadi man of the match setelah Mount berhasil mencetak hat-trick. Mount juga menciptakan assist untuk gol Reece James pada menit ke-42. Buzzcourt memberinya skor 10 dalam laga tersebut. Manchester City dekati puncak. Manchester City menang 4-1 kala bertandang ke markas Brighton pada laga pekan ke-9 Premier League. Ilkay Gundogan, Phil Foden, dan Riyad Mahrez menjadi pencetak gol Manchester City. Sementara gol Brighton didapatkan dari penalti Alexis Mac Allister. Manchester City kini berada di posisi kedua klasemen dengan raihan 20 poin. Mereka berjarak 2 poin dari Chelsea yang berada di puncak klasemen. AC Milan ke puncak klasemen. AC Milan bertandang ke Bologna pada pekan ke-9 Serie A 2021-2022. Pada Minggu 24 Oktober, Rossoneri menang dengan skor 4-2. Bologna bermain dengan 9 orang setelah Adama São Mauro dan Roberto Soriano di kartu merah. AC Milan kini memuncaki klasemen sementara Serie A dengan raihan 25 poin. Legenda Setan Merah berharap Ole tetap bertahan. Solskjaer saat ini berada dalam masalah. Pasalnya, The Red Devil hanya meraih 3 kemenangan dari 8 pertandingan terakhir. Fans juga mendesak untuk menggantinya dengan Antonio Conte. Schmeichel memberikan komentar. Dia menyarankan agar manajemen mempertahankan Ole. Ole ada di sana sekarang dan saya harap dia bertahan. Tetapi jika ada perubahan dalam beberapa tahun ke depan, saya harap klub benar-benar melakukan uji tuntas. Real Madrid diunggulkan jelang gelaran El Clasico. Duel antara Barcelona dan Real Madrid akan tersaji pada Minggu 24 Oktober 2021. Barcelona sedang goyah karena isu pemecatan Koeman, dan mereka tidak diperkuat oleh Pedri yang sedang cedera. Madrid diunggulkan jelang laga di La Liga. Mereka juga baru sekali kalah. 5 pertemuan terakhir antara kedua tim terjadi di ajang La Liga. Real Madrid meraih 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Juventus siap curi 3 poin di Giuseppe Meazza. Juventus akan melawan Inter Milan pada pekan ke-9 Liga Italia 2021-2022. pada Senin 25 Oktober 2021. Jelang duel, Juventus lebih diunggulkan. Juventus baru saja mencatatkan 6 kemenangan beruntun di semua ajang. Juve tidak terkalahkan dalam 8 laga terakhir. Dalam 4 laga terakhir, Juventus berhasil clean sheet. Sebaliknya, Inter hanya mencatatkan 1 clean sheet dalam 10 laga terakhirnya. Juventus cuma kalah sekali dalam 9 pertemuan terakhir di Serie A. Ronaldo ngamuk saat hadapi Atalanta. Menjamu Atalanta, Manchester United menang dengan skor tipis 3-2. Ronaldo tidak hanya bertindak sebagai pencetak gol penentu kemenangan. Pada masa jeda, Ronaldo juga memberikan kritik pedas kepada rekan setimnya. Sebuah sumber yang tidak disebutkan namanya berkata kepada Sunsport, Cristiano berbicara kepada seluruh tim dan memberitahu bahwa performa mereka tidak bisa diterima. Dia bertanya apakah mereka tidak malu dan berkata bahwa ini bukan cara Manchester United tampil di depan pendukungnya. Dia memberitahu bahwa mereka harus menang dan jika tidak, mereka mungkin tidak akan lolos ke babak berikutnya di Liga Champions. Tutup dari sumber tersebut. Diadu domba dengan Mourinho, Direktur Roma amuk awak media. Direktur AS Roma Thiago Pinto menyatakan kekesalannya terhadap pemberitaan di media. Dia menuding media mencoba meratakan hubungannya dengan Mo. Pinto mengungkapkan kekesalannya sebelum pertandingan melawan Bodo Glimt.
Sudah sejak 1 September Anda mencoba membuat beberapa kontroversi antara Mourinho dengan saya, ujar Pinto kepada awak media Sky Sport Italia ketika ditanya soal Mourinho yang sering menyinggung kedalaman skuad. Pinto menjelaskan maksud kata-kata Mourinho yang ternyata senada dengan komentar sang pelatih pasca pertandingan. Pinto berkata kalau kata-kata Mourinho berhubungan dengan pengalaman pemain. Jelang derby, Liverpool enggan anggap enteng setan merah. Scholes mengomentari MU saat melawan Atalanta. Bayangkan, Klopp menyaksikan dari rumah permainan di babak pertama. Dia pasti merasa senang. Namun, Klopp justru lebih takut dengan penampilan MU di babak kedua. Momen itu menunjukkan jika mereka sangat menginginkan kemenangan, dan itu bisa jadi bahaya untuk lawan. Babak kedua adalah murni presentasi dari United, bahwa mereka menginginkan kemenangan dan dengan kualitas yang mereka punya, mereka bisa menciptakan masalah buat tim manapun, terutama saat Anda berhenti bermain. Saya tidak merasa senang, saya mempersiapkan tim untuk pertandingan yang berat melawan tim yang sangat bagus. Berikut pungkasnya. Duel El Clasico, Real Madrid di atas angin. Barcelona akan menghadapi sang rival Real Madrid pada pekan ke-10 Liga Spanyol atau La Liga 2021-2022 pada Minggu 24 Oktober 2021. Pertandingan bertajuk El Clasico tersebut akan digelar di kandang Barcelona. El Clasico bukan hanya sekedar pertandingan bola belaka, melainkan menjadi ajang adu gengsi untuk kedua tim. Ini adalah duel pertama dari kedua tim di pentas La Liga musim 2021-2022. Mengingat pertandingan akan digelar di Camp Nou, maka Barcelona akan menyandang status sebagai tuan rumah. Dulu pertandingan ini menyajikan duel antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Sayang, kedua pemain sudah tidak lagi bisa membela Barcelona dan Real Madrid. Namun itu sama sekali tidak mengurangi keseruan dari El Clasico. El Clasico dipastikan tetap seru walau sudah tidak ada Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Sebab secara kolektif persaingan ketatnya El Clasico telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. El Clasico menjadi panggung bagi para pemain hebat. Ada banyak rekor yang tercipta. Lionel Messi masih menjadi top skor sepanjang masa El Clasico. Tetapi hingga musim depan dia tidak bisa menambah catatan golnya. Dalam pertandingan nanti ada beberapa faktor yang membuat Barcelona kurang difavoritkan. Yang pertama adalah performa. Dalam 11 pertandingan yang sudah mereka mainkan di semua kompetisi musim ini, Barcelona racikan Ronald Koeman hanya meraih 5 kemenangan. Mereka juga baru mencetak 15 gol dan sudah kebobolan 14 kali. Sementara itu Madrid besutan Carlo Ancelotti telah meraih 7 kemenangan dari 11 pertandingan mereka. Madrid juga telah mencetak 29 gol dan baru kebobolan 12 kali. Faktor lainnya adalah kartu as. Selepas era Lionel Messi juga telah membuang Luis Suarez dan Anthony Griezmann ke Atletico Madrid. Barcelona belum punya pemain yang bisa dijadikan sebagai tumpuan utama. Penyerang-penyerang baru seperti Memphis Depay dan Luuk de Jong belum sepenuhnya meyakinkan. Sedangkan Ansu Fati dengan nomor 10 warisan Messi mungkin masih banyak kekurangan. Di laga nanti Real Madrid akan bertumpu pada duo Karim Benzema dan Vinicius Junior di lini serang. Sementara Barcelona punya Ansu Fati dan Pedri yang bisa jadikan andalan untuk membuat publik Camp Nou tidak merindukan Lionel Messi. Real Madrid akan menjadi tamu pada duel El Clasico pertama musim 2021-2022 ini. Tetapi Real Madrid mungkin akan datang ke Camp Nou dengan kepercayaan diri yang tinggi, menyusul hasil yang didapatkan pada musim lalu. Pada pentas domestik, Barcelona saat ini berada di posisi ke-7 klasemen dengan 15 poin. Sedangkan Real Madrid berada di posisi kedua dengan 17 poin. Kedua tim sama-sama baru memainkan 8 laga. Madrid lebih dominan atas Barcelona pada 5 laga terakhir. Toni Kroos dan kolega meraih kemenangan pada 3 laga, sekaligus kalah dan sekali imbang. Madrid selalu menang pada 3 laga El Clasico terakhir. Di Liga Champions tengah pekan kemarin, Barcelona dan Madrid sama-sama meraih kemenangan. Barcelona menjinakkan Dinamo Kiev dengan skor 1-0 lewat gol tunggal Gerard Piqué di Camp Nou. yang juga merupakan kemenangan pertama mereka setelah sebelumnya dipermak Bayern Munchen dengan Benfica 0-3. Namun barisan penyerang Barcelona tampil mengecewakan.
Sementara itu, Madrid menghabisi Shakhtar Donetsk dengan skor 5-0 di Ukraina. Trio penyerang Madrid masing-masing menyumbang gol dan assist untuk timnya. Melihat beberapa faktor tersebut meski main di kandang, Barcelona sepertinya kurang difavoritkan di El Clasico.